Kakak, kalau gitu kita lanjut untuk topik ketiga ya Kak, tentang postur pembina. Sebetulnya postur pembina itu apa ya Kak? Eh, Postur pembina ini, menurut saya peran pembina dalam membina sebuah pramuka gitu kan. Hmm. Kalau peran pembina di setiap pramuka apakah berbeda-beda gitu Kak? Kalau di dalam penegak itu sendiri dengan apa namanya tingkatan-tingkatan dari pramuka lainnya seperti siaga dan lain sebagainya. Izin menjawab ya, Kak. Pasti pasti berbeda dengan tingkatan-tingkatan yang ada di pramuka Kak untuk peran pembina ini. Yang sama itu ya pasti seorang pembina harus membina adik-adiknya gitu. Memberikan dukungan, motivasi, kemudian membina adik-adik supaya menjadi manusia yang berkepribadian, berakhlak dan berwatak serta bermoral gitu. Jadi yang sama itu. Untuk kemudian eh, di tingkatan penegak ini peran dalam pembina ini tidak terlalu banget gitu loh Kak. Jadi peran pembina ini hanya membimbing, kemudian mengarahkan dan juga mengevaluasi gitu. Selama Kakak pernah membina SMK, di SMK sini, apakah pengalaman yang paling berkesan selama pramuka penegak? Oke. Di sini ya Kak, saya membina di sekolah yang sekarang ini, khususnya tingkatan penegak, itu baru 1 tahun ya Kak. Jadi eh, yang paling berkesan itu ketika saya mendampingi anak-anak mengikuti lomba dan alhamdulillahnya mereka menang gitu. Jadi Hmm. itu ya paling berkesan gitu. Jadi melihat anak-anak senang nih ikut lomba Ya. menang, jadi Hmm. pembinanya tuh ikut senang. Berarti di situ adanya kemajuan dari apa ya peserta didik dalam mengikuti pramuka penegak ini ya Kak, karena Ya betul berhasil Kak. di lomba. Nah, berarti cara mengukur keberhasilan Kakak kepada peserta didik itu apa Kak? Ketika anak sudah mengikuti pramuka penegak, anak bisa dikatakan berhasil dalam penegak itu ketika apa? Izin jawab ya Kak. Cara mengukur keberhasilan peserta didik sih bisa dilihat dari pada saat ketika latihan di minggu ini misalnya. Eh, Mereka belum mengetahui materi yang saya sampaikan. Kemudian di minggu setelahnya, minggu depannya, saya review lagi materi tersebut dan anak-anak yang sudah disampaikan materinya ternyata bisa meringkas materi yang sudah disampaikan gitu. Jadi menurut saya itu bisa dibilang mengukur keberhasilan peserta di dalam mengikuti pramuka sih Kak gitu. Nah, kalau itu kan tadi keberhasilannya Kak, ada nggak tantangan-tantangan tersendiri ketika menghadapi peserta didik, ketika Kakak membina anak-anak tersebut? Izin menjawab ya Kak. Untuk tantangan yang saya hadapi sih sejauh ini biasanya anak-anak kadang keluar ini rasa tidak semangat dalam mengikuti kegiatan gitu. Jadi eh, apa ya sering hadir terus kemudian jarang hadir kayak gitu. Paling itu aja sih Kak untuk Tantangannya tantangan. motivasi ya Kak, memberikan motivasi kepada peserta didik. Lalu Kak, untuk menghadapi hal tersebut, cara Kakak untuk mendukung perkembangan peserta didik dalam pramuka pendidik ini bagaimana Kak? Ya. Untuk mendukung perkembangan sih saya lebih ke terus memberikan motivasi ya Kak ke peserta didik. Kemudian saya kasih apa contoh-contoh untuk bisa menjadi dia misalnya kalian tuh harus berproses gitu nggak bisa stuck di sini aja gitu tetap saya kasih motivasi terus membimbing mereka sampai mencapai tingkatan pramuka penegak yang terakhir gitu yaitu laksana gitu kan. Kak, izin bertanya, karena tadi katanya sudah tidak bersifat wajib ya pramukanya, akan tetapi Ya, apabila peserta didik memang sudah memilih ekstrakurikuler pramuka dan itu rutin diadakan, baik itu tadi hari Rabu atau hari Sabtu, apakah dalam satu semester itu ada minimal ketidakhadiran gitu, Kak?
dan apakah ada apa ya resiko atau pengulangan atau remedi dan lain sebagainya karena kalau misalkan absensi ketidakhadirannya itu tidak memenuhi. Oke, mohon izin menjawab ya Kak. Untuk hal tersebut pasti ada ya Kak. Jadi di syarat SKU pun untuk mencapai tingkatan yang ada di poin SKU, entah itu pramuka bantara, pramuka laksana, itu dilihat dari daftar hadir gitu. Jadi ketika sudah mereka mau naik ke bantara atau ke laksana atau baru mau naik, dilihat dari daftar hadirnya Kak. Jika memang daftar hadirnya itu tidak sesuai atau kurang memenuhi, ya tidak bisa naik ke tingkatan tersebut. Jadi harus daftar hadirnya harus dilengkapi dulu gitu sih Kak. Atau mengganti dengan tugas-tugas yang diberikan gitu sih Kak. Berarti yang terpenting adalah kalaupun anak tidak memenuhi itu prasyarat penugasannya itu harus tetap ada gitu ya Kak. Oke, Kak. Kak, mengingat SMK ini merupakan dunia penegak di mana anak-anaknya mungkin udah cukup berusia dewasa awal gitu ya Kak. Sebetulnya dunia penegak itu apa sih Kak? Pramuka di dunia penegak. Ya, izin menjawab ya Kak. Jadi untuk pramuka di dunia penegak ini adalah suatu golongan dalam gerakan pramuka yang diikuti oleh remaja ya, remaja yang berusia 16 sampai 20 tahun. Dan kemudian terdiri dari dua tingkatan, yaitu tingkatan bantara dan juga laksana. Hmm. Nah, di mana di dunia penegak ini terdapat satuan terkecil, Kak, yang saya bilang tadi namanya sangga. Dan sangga ini terdiri dari 4 sampai 8 orang. Gitu. Kayak regu kelompok gitu loh, Kak. Iya. Berarti kalau yang persangga-sangga itu tidak hanya struktur organisasi di kepanitiaannya gitu ya, Kak, tapi juga Ya, ya. bagi anak-anak yang sudah em, peserta didik yang mengikuti pramuka tersebut. Hmm. Eh, Ya. untuk Bantara dan apa tadi, Kak? Laksana ya? Laksana. Ya. Ya. Untuk Bantara dan Laksana itu perpindahan tingkat atau golongannya itu berdasarkan apa ya, Kak? Eh, baik, mohon izin jawab ya, Kak. Untuk perpindahan tingkat bantara ke laksana itu melalui pengisian poin SKU. Apa itu, Jadi Kak? di situ ya ketika anak-anak sudah memenuhi semua poin SKU, entah itu bantara atau laksana, Hmm. ya mereka sudah bisa naik levelnya gitu kan. Eh, Yang penting bia- SKU-nya tuh dipenuhi aja gitu. Biasanya berarti dalam uh, perpindahan golongan itu membutuhkan waktu berapa lama, Kak? Apakah misalkan di semester 1 ikutnya Bantara, kemudian di semester 2 ikutnya Laksana, atau bagaimana ya, Kak? Mohon izin ya Kak. Jadi untuk maksimal waktu menempuh poin SKU untuk ke Bantara maupun ke Laksana itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, uh, karakteristik peserta didik di dalam dunia penegak itu bagaimana, Kak? Ya. Untuk karakteristik di dunia penegak, anak-anak yang sudah kakak bilang juga, mereka tuh ya percaya diri gitu. Hmm. Terus ya memasuki masa-masa sosial gitu loh Kak. Dan mereka tuh masih mencari jati diri. Kemudian eh, di dunia penegak ini sudah bisa berorganisasi gitu. Kemudian memiliki ambisi yang kuat. Hmm. Kalau ini tuh kayak nggak bisa dicegah gitu loh Kak. Terus udah itu aja sih Kak. Dengan adanya karakteristik Karakteristik. tadi yang sudah disebutkan tadi, Kak, lalu kegiatan apa Hmm. yang sekiranya diberikan untuk peserta didik di Pramuka Penegak, Kak? Oke, izin menjawab ya Kak. Untuk kegiatan yang dilakukan di dunia penegak ini biasanya sama juga seperti eh, pada umumnya ya untuk upacara penegak. Jadi setiap tingkatan golongan pramuka tuh ada yang namanya kegiatan upacara Oke, oke. gitu. Nah, kemudian untuk eh, kegiatan di dunia penegak yang lain itu ada latihan rutin setiap 1 minggu sekali. Kemudian ada juga perkemahan-perkemahan dan yang bersifat nasional maupun enggak gitu. Terus Hmm. ada juga pengembaraan yang
berhubungan dengan alam, terus ada kegiatan kepemimpinan seorang penegak, terus kemudian ada yang namanya pertemuan-pertemuan penegak seperti Raimuna, Muspanitra, terus perkemahan Wirakarya dan juga perkemahan Bakti Saka gitu. Jadi diberikan eh, kegiatan yang lebih menantang gitu ya Kak, karena mereka suka dengan Betul. perintangan dan lain sebagainya. Eh, itu tadi yang pertemuan-pertemuan di dunia penegak itu berarti eh, misalkan sesama SMA atau bagaimana ya Kak? Ya, ya betul. Hmm. Betul, Kak. Itu Antar biasanya sekolah SMA. dalam bentuk perlombaan atau kegiatan koordinasi bersama Kak? Ada juga yang kegiatan perlombaan dan juga ada kegiatan yang dari pemerintah gitu. Kayak kemarin tuh pernah ada kegiatan Raimunan Nasional di Hmm. Cibubur. Itu tuh Hmm. ya kan seluruh Indonesia gitu. Ya. Gitu Hmm. sih, Kak. Dengan adanya kegiatan yang memang banyak dan karakteristik peserta didik yang seperti itu, bagaimana Gudep di sekolah kakak itu memberikan fasilitas atau memfasilitasi keterampilan peserta didik di dalam dunia penegak ya Kak? Oke, izin menjawab ya Kak. Untuk cara memfasilitasi peserta didik itu ya kita lihat dulu, kita kasih kondisi lingkungan yang baik kepada mereka gitu. Jadi ketika ada yang memang mereka butuhkan untuk menunjang kegiatan kepramukaan, pasti dari Gudeg ini akan memfasilitasi gitu. Entah itu menyediakan peralatan untuk latihan, kemudian eh, memfasilitasi apa transportasi untuk mengikuti kegiatan lomba, seperti itu sih Kak paling. Kalau misalkan Dan karena membantu mengurus administrasi. banyak kegiatan di luar seperti itu kan berarti harus benar-benar apa ya menjalin koordinasi dengan orang tua siswa juga ya untuk Oh perizinan. iya betul. Itu bagaimana Kak? Apakah mengundang orang tua atau memberikan surat atau bagaimana? Oke. Untuk hal-hal semacam itu, kita biasanya menginformasikan kepada orang tua dalam bentuk surat. Jadi nanti anak-anak ketika kita melakukan kegiatan, kita kasih surat pemberitahuan untuk orang tua atau surat izin untuk orang tua. Jika memang anak-anak tidak diizinkan ya kita tidak memaksa anak-anak gitu, Pak. Jadi kegiatannya juga tidak saklek gitu ya Kak, tidak memaksakan peserta didik. Oke, baik Kak. Jika Em, memang diizinkan jalan, jika tidak ya tidak boleh memaksakan gitu. apa sih Kak yang menjadi harapan Kakak nih sekarang untuk generasi muda atau anak-anak SMA ini terhadap dunia penegak? Ya, harapannya sih ya semoga eh, anak-anak penegak, apalagi yang saya ajar ya Kak, Ya. itu selalu bersikap baik lah, terus mematuhi segala aturan yang berlaku dan menjaga nama baik ambalan, nama baik gugus depan gitu, apalagi eh, untuk gerakan pramuka ya Kak, Ya. gitu. Terus bisa bertanggung jawab dalam suatu hal. Gitu. Terus ya bersungguh-sungguh gitulah dalam belajar gitu, meningkatkan keterampilan dan minat bakat dalam bidang yang memang disenangi seperti itu Kak. Untuk peserta didik yang kakak ajarkan, ketika apa ya banyak melakukan aktivitas fisik yang kadang pramuka memang berat di aktivitas fisik juga nggak ya Kak? Kira-kira apakah mereka suka mengeluh juga Kak, seperti kepanasan dan lain sebagainya? Oh, iya. Iya, banyak sih Kak. Kadang ketika mereka merasa capek dalam suatu kegiatan, ya pasti mengeluhkan. Iya. Namanya juga apalagi anak-anak, mereka kan umurnya masih remaja ya, jadi masih labil, kadang mudah emosi juga. Jadi apa? Akhirnya mereka bekerja dalam kegiatan tuh gak ikhlas gitu, jadi marah-marah Iya, gitu-gitu. dipaksa gitu Kak. Ya, iya. Ya. Kemudian saya akan menanyakan di topik berikutnya Kak, yaitu tentang ragam pertemuan. Tadi kan tentang gudep ya Kak. Berarti antara gudep, kuadran, dan kuarcap itu berbeda ya. Betul, berbeda Kak. Lalu kalau misalkan di gudep
penegak sendiri itu ragam Mhm. pertemuannya selain tadi ada apa Raimuna Raimuna Ya, apa saja Kak? Dan oke. bedanya itu apa sih Kak? Kayak Raimuna dan lain sebagainya. Oke, mohon izin menjawab ya, Kak. Saya bahas ke Raimuna dulu. Jadi untuk Raimuna ini adalah pertemuan tingkat penegak. Jadi khusus untuk golongan penegak saja. Nah, kalau penggalang itu ada lagi namanya Jambore gitu. Jadi pertemuan antar penggalang namanya Jambore, pertemuan antar penegak itu Raimuna. Raimuna. Eh, Singkatnya sih kayak gitu, Kak. Gitu. Terus kalau siaga sih pesta besar siaga biasanya. Hmm, Terus untuk tadi yang kuaran ya, kuaran kuarcap gitu ya Kak. ya. Kalau kuaran ini di tingkat ranting. Jadi Di. kayak kecamatan gitu. Kalau kuarcap udah pasti cabang, kuarda daerah kayak gitu. Kalau kuarnas nasional gitu sih Kak. Kalau gudeg itu Kemudian lebih ke sekolah-sekolah gitu ya berarti Kak? apanya tuh Kak? Gudeg. Iya, kalau gudeg itu di tingkat sekolah, Di tingkat sekolah. pangkalan sekolah. Hmm. Oh iya Kak, ini waktunya kan tinggal 19, 98 menit lagi untuk itu. Nanti kalau Oh iya, misalkan mati saya lanjut lagi ya Kak. iya. Ya. Eh, Kemudian Kak, gimana sih cara menentukan program yang ada di Pramuka Penegak Gudeg yang ada di Kakak? Ya, izin jawab ya Kak. Untuk menentukan program yang dilaksanakan di Kuaran itu biasanya kita mengacu pada eh, Kuarnas. Jadi ada ketetapan keputusan Kuarnas, bisa nanti bisa dilihat juga ya Kak. Nomor 224 tahun 2007 itu tentang petunjuk pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kuarti Ranting Gerakan Pramuka. Jadi kita berpedoman pada itu. Kemudian juga ada yang namanya keputusan Kuarnas tentang petunjuk pelaksanaan gugus depan. Gitu sih, Kak. Berarti penentuan dari programnya mengacu pada paduan yang ada Ya, sesuaikan dengan keadaan sekolah ya Kak. Dengan ya, keadaan cabang-cabang itunya. Ya. Eh, Kak, saya ini ganti itu dulu ya Kak. Takut nanti nggak ke save recordnya. Ya udah. ya, oke, siap, siap. Ya.